fa'ili aliyat apa dengan jelaskan fa'il al-fa'ilu aringan fa'il eta huwa ari fa'il eta lismu kalimat isim al-marfu'u anu dirupakan al-madhkuru anu disebut qablahu dina samemehna al-ismul marfu'u naun fi'luhu fi'ilna al-ismul marfu'u wa huwa jam'ari al-fa'il wa huwa jam'ari al-fa'ilu eta ala qismaini tetap karena atau tetap mengatasi dua bagian zahirin anu kahiji fa'il isim zahir wa mudmarin yang kedua fa'il isim dhamir fa zahiru maka ari fa'il isim zahir eta nahu qaulika sama contoh ucapan anjeun qoma zaidun lafal qoma zaidun artina qoma atas ngarasa zaidun mang zaid wa yaqumu zaidun lafal yaqumu zaidun artina yaqumu bakal ngarasa zaidun mang zaid wa qama zaidani jeung lafal qama zaidani artina qama atas ngarasa zaidani dua orang mang zaid wa yaqumu zaidani jeung lafal yaqumu zaidani artina yaqumu bakal ngarasa zaidani dua orang mang zaid wa qama zaidun jeung lafal qama zaidun artina qama atas ngarasa zaidun pirang-pirang mang zaid atau mang zaid lobaan boleh wa yaqumu zaidun jeung lafal yaqumu zaidun artina yaqumu terus bakal ngadak yaqumu bakal ngadak sa zaidun pirang-pirang mang zaid wa qama rijalu jeung lafaz qama rijalu artina qama tos ngarasa rijalu pirang-pirang laki-laki wa yaqumur rijalu jeung lafaz yaqumur rijalu artina yaqumu bakal ngarasa rijalu pirang-pirang laki-laki wa qamat hindun jeung lafaz qamat hindun artina qamat tos ngarasa hindun nang hindun wa taqumu hindun jeung lafaz taqumu hindun artina taqumu bakal ngarasa hindun nang hindun wa qamatul hindani jeung lafaz qamatul hindani artina qamat tos ngarasa al hindani dua nang hindun wa taqumul hindani jeung lafaz taqumul hindani artina taqumu bakal ngarasa al hindani dua nang hindun wa qamatul hindatu jeung lafaz qamatul hindatu artina tot qamat tos ngadak sahil hindatu pirang-pirang nang hindun wa taqumul hindatu jeung lafaz taqumul hindatu artina taqumu bakal ngarasa al hindatu pirang-pirang nang hindun wa qamatul hunudu jeung lafaz qamatul hunudu artina qamat tos ngarasa al hunudu pirang-pirang nang hindun wa taqumul hunudu jeung lafaz taqumul hunudu artinya taqumu bakal ngarasa al hunudu pirang-pirang nang hindun wa qoma akhuka jeung lafaz qoma akhuka tina qoma tos ngarasa akhuka dulur anjeun lalaki sorangan atau maksudnya dulur anjeun wa yaqumu akhuka jeung lafaz yaqumu akhuka artinya yaqumu bakal ngarasa akhuka dulur anjeun wa qoma gulami jeung lafaz qoma gulami artinya qoma tos ngarasa gulami pembantu abdi wa yaqumu gulami jeung lafaz yaqumu gulami artinya yaqumu bakal ngarasa gulami pembantu abdi wa ma jeung contoh asbaha anu nyerupan ieu mah dalika kana eta contoh disebut qama zaidun wa yaqumu zaidun ila akhirih wal mudmaru ja'ari fa'il sim dhamir eta nahu qaulika sapa contoh ucapan anjeun darabtu lafaz darabtu wa darabna jeung lafaz darabna wa darabta jeung lafaz darabka wa darabti jeung lafaz darabti wa darabtu ma jeung lafaz darabtu ma wa darabtum jeung lafaz darabtu makati enggak makatinya ya biasa makati biasanya darabtu lafaz darabtu artina tasmukul abdi wa darabna jeung lafaz darabna artina tasmukul abdi sadaya tadi mukul abdi sorangan ya wa darabtu lafaz darabtu artina tasmukul abdi sorangan wa darabna jeung lafaz darabna artina tasmukul abdi sadaya abdi lobaan boleh wa darabna jeung lafaz wa darabta jeung lafaz darabta artina tasmukul anjeun lalaki sorangan wa darabti jeung lafaz darabti artina tasmukul anjeun awewe sorangan wa darabtuma jeung lafaz darabtuma artina tasmukul anjeun lalaki duaan atawa anjeun awewe duaan wa darabtunya lafaz darabtum artina tasmukul anjeun lalaki lobaan wa darabtunna jeung lafaz darabtunna artina tasmukul anjeun awewe lobaan wa daraba jeung lafaz daraba artina tasmukul si jalma lalaki sorangan wa darabat jeung lafaz darabat artina tasmukul si jalma awewe sorangan wa daraba jeung lafaz daraba artina tasmukul si jalma lalaki duaan au darabata biar komplit au darabata atau lafaz darabata artinya tasmukul si jalma awewe duaan wa darabu jeung lafaz darabu artinya tasmukul si jalma lalaki lobaan wa darabna jeung lafaz darabna artinya tasmukul jalma awewe lobaan. Ini bab menjelaskan fa'il. Mawal fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il menurut lughat apa? Man aujadal fi'la, orang yang menimbulkan perbuatan, orang yang mewujudkan perbuatan. Adanya perbuatan karena adanya fa'il. Ya, misalnya ini kursi atau meja ya, ini meja yang buat Budi.
maka adanya meja karena adanya budi. Kalau budi nggak ada, meja nggak ada. Ini syariat. Man aujada fi'la, yang mewujudkan perbuatan itu adalah fa'il namanya. Ya. Atau boleh al-mujidu lil fi'li, boleh. Al-mujidu yang mengadakan, yang mewujudkan lil fi'li kepada perbuatan. Adanya perbuatan karena adanya fa'il. Ya. Jadi fa'il itu apa? Fa'il itu adalah pelaku, itu aja udah. Fa'il itu pelaku, orang yang berbuat, orang yang bekerja. Pelaku dari fi'il itu fa'il namanya. Itu aja. Menurut istilah al-ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Ya, fa'il itu adalah isim yang dirofakan. Ingat, isim yang dirofakan, bukan fi'il ya, isim. Satu kategorinya. Yang kedua kategorinya hukumnya rofa. Ya. Yang ketiga al-madhkuru qablahu fi'luhu, disebutkan ya setelah fi'il mabni maklum. Ya. Jadi fa'il itu ada karena sebelumnya ada fi'il mabni maklum. Harus maklum. Tidak boleh majhul. Kalau majhul maka bukan fa'il namanya, tapi naibul fa'il atau al-maf'ulul ladzi qablahu al-madhkuru qablahu fi'luhu. Babul maf'ul itu setelahnya tuh, bab setelahnya tuh. Babul maf'ulil ladzi lam yusamma. Babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Atau alladzina dzikr ma'hu fa'iluhu, itu babnya. Naibul fa'il lah kalau dalam alfiah. Gitu. Ya. Jadi satu konteksnya itu, satu fa'il itu harus isim. Yang kedua harus rofa. Yang ketiga adanya fa'il harus setelah fi'il mabni maklum. Tiga harus kita hafalkan. Maka itulah fa'il, itu cara membuat fa'il. Fa'il terbagi dua, ada yang zahir, ada yang dhamir. Gampang. Ya, kalau zahir terlihat lafadznya fa'il, terlihat pelakunya, isimnya tuh terlihat. Zahir, nampak. Zaidun misalnya. Ja'a Zaidun, itu namanya fa'il isim zahir. Kalau dhamir berarti menggunakan isim dhamir, gampang aja. Ya. Isim dhamir nanti. Fa'il isim zahir contohnya apa? Qoma Zaidun. Qoma itu fi'il madhi mabni maklum. Mabni majhulnya qima. Ini qoma, bahkan nggak boleh dikimain. Kenapa? Karena qoma itu lazim. Lazim itu tidak boleh dimajhulkan kecuali ya, naibul fa'ilnya dibantu oleh jar majrur, boleh. Ya. Qima bi Zaidin. Ya. Qima bi, ada bantuan bi. Gitu. Jadi qima itu berarti dari kata seolah-olah akoma yukimu, akoma jadi ukima Zaidun. Jadi ini qima bi Zaidin. Qima bukan berarti dibangun, bukan berarti dibangun, tapi dibangunkan, ada kannya. Karena ada ba ta'iyah. Tapi tetap aja nggak ada makna. Siapa bi Zaidin? Mang Zaid. Itu ba itu membuktikan bahwa qima itu sudah bukan lazim lagi, tapi muta'addi menggunakan ba. Gitu. Ya, terlalu dalam itu malfiah, terlalu dalam kalau buat kita ngaji jurumiyah. Kita ngaji jurumiyah terlalu dalam kalau bahas itu. Ya, qoma fi'il mabni maklum, Zaidun fa'il isim rofa. Itu aja beres. Zaidun isim marifat. Ya, hukumnya rofa, karena rofanya domanya doma gampang nggak? Jadi nggak boleh kita baca Zaidan Zaidin, qoma Zaidun. Jangan Zaidan, jangan Zaidin. Simple lah. Gampang. Pakai fi'il mudhari, yaqumu Zaidun. Kalau tadi qoma fil madhi, yaqumu juga fi'il mudhari. Sama-sama. Itu mabninya mabni maklum. Mabni maklum butuh fa'il. Kalau mabni majhul butuh naibul fa'il. Ya, dari imbuhan aja bedanya. Imbuhan aja. Kalau majhul itu pakai di misalnya. Ya, dibangunkan, didatangkan dan lain-lain. Ya. Itu contoh Zaidun rofanya menggunakan doma karena isim mufrad. Ya. Contoh yang
Isim tasniyah rofa menggunakan alif. Qomaz zaidani itu rofa menggunakan alif. Wa yaqumuz zaidani. Ya, yang menggunakan wawu contohnya jamu muzakkar salim qomaz zaiduna wa yaqumuz zaiduna pakai wawu. Karena isim jamak muzakkar salim. Rofanya pakai wawu. Yang pertama pakai doma, yang kedua pakai alif, yang ketiga pakai wawu. Yang keempat pakai doma lagi, tapi bukan isim mufrad, namanya isim jamak taksir. Qomar rijalu wa yaqumur rijalu. Ya. Selanjutnya contoh kalau tadi muzakkar sekarang muannats. Qomat hindun wa taqumu hindun. Qomat ada tasbih, ada muannats, tak muannats. Qomat pakai tak muannats. Tak taknis sakin, tak taknis sakinah. Jadi kalau ada fi'il madhi ingin dimuannatskan fi'il madhinya karena fa'ilnya muannats, maka cara memuannaskannya itu menggunakan ta taknis sakinah. Ya, ta yang menunjukkan taknis menunjukkan perempuan, sakinah itu sukun. Qomat sukun. Hindun wa taqumu hindun. Wa taqumu itu ta mudharaah. Ta taknis mudharaah. Ta mudharaah menunjukkan muannas. Muannasah. Ghaibah. Ya. Ketika itu kan isim mufrad menggunakan doma, isim mufradnya perempuan muannas. Itu mufrad. Sekarang gimana kalau tasniyah perempuan? Qomatil hindani wa taqumul hindani. Kok enggak di qomata gitu? Kenapa enggak tasniyah? Enggak perlu. Ya. Pokoknya mah fa'il mau mufrad, mau tasniyah, mau jamak, ya, itu fi'il tidak boleh dirubah dhamirnya, kecuali yang dirubah itu ketika muzakkar dan muannasnya. Membedakan antara muzakkar muannas, bedanya fi'il madhi tidak menggunakan ta tanis, kalau muannasnya menggunakan ta tanis. Tapi tidak dirubah fi'il madhi ketika bertemu antara mufrad dengan tasniyah dengan jamak. Enggak. Tetap aja walaupun tasniyah qomat al-hindani. Ini qomatil kan? Kenapa qomatil? Kita tadi sakinah sukun. Qomatil hindani. Ini namanya iltiqaus sakinain. Qomat tak sukun, bertemu alif lam. Al-hindani alif lam. Alif lam itu sukun. Sukun bertemu sukun. Maka salah satunya harus diharakatin. Yang diharakatin huruf pertama apa? Huruf ta. Bagaimana cara mengharkatinya? Gampang. Ya. Idza hurrika bisakin hurrika bil kasri. Kalau kita ingin idza harrakta bisakin hurrika, ya, kalau kamu ingin memberikan harkat sukun, maka berikanlah harkat kasrah. Ya. Gitu. Idza hurrika sakin hurrika bil kasri. Kalau ada huruf yang sukun mau diharkatkan, maka diharkatkanlah sukun itu dengan kasrah. Itu aja gampang. Idza hurrika sakin hurrika bil kasri. Itu kan kaidahnya begitu. Ya. Gitu. Jadi qomatil hindani. Beda lagi kalau kita belajar qiraat sam'ahu beda. Ya. Seperti di Quran walaqadis tuhzi'a bi rusulin. Walaqadis tuhzi'a bi rusulin. Imam Hafaz bacanya gitu. Walaqadis tuhzi'a bi rusulin. Tapi kalau kita belajar misalnya Imam Warash, Imam Qalun, itu bukan walaqadis tapi walaqadus tuhzi'a. Bukan walaqadis, walaqadus tuhzi'a. Jadi beda cara pembacaannya. Itu beda lagi sama Quran dan qiraat. Ya, bacanya beda-beda. Banyak sekali perbedaan-perbedaan. Ini kita belajar ilmu nausarat, ikuti kaidahnya aja. Kaidahnya aja begitu. Qomatil hindani wa taqumul hindani. Ya, ketika bertemu dengan jamak salim, qomatil hindatu wa taqumul hindatu. Kenapa hindani? Pakai alif, bukan nunnya ya. Nun itu pengganti tanwin. Yang jadi patokan rofa isim tasniyah itu alif. Kalau hindatu yang jadi patokan taknya tu.
domah. Kenapa? Karena isim jamak muannas salim. Wa qamatil hunudu. Nah, ini qamatil hunudu perempuan, tapi lafadz hindun itu bisa dijamak taksirkan. Boleh begitu? Boleh. Tetap qamat harus menandakan perempuan karena hindun itu perempuan, nama perempuan. Gitu, nama perempuan. Ya. Qamat al-hunudu. Gitu jamak taksir, tapi jamak taksirnya ini mah perempuan, maka qamat. Kalau tadi kan jamak taksirnya laki-laki, qoma ar-rijalu. Qoma enggak pakai ta. Kalau sekarang qamat al-hunudu. Wa taqumul hunudu. Contoh yang menggunakan isim lima. Qoma abuka, qoma akhuka, qoma hamuka, qoma fuka, qoma dzumalin. Itu menggunakan isim lima. Rupanya menggunakan waw. Wa yaqumu akhuka, wa yaqumu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Sekarang idofat contohnya. Apa contoh idofat? Wa qoma gulam. Sebenarnya tadi juga idofat, akhuka juga idofat. Bedanya apa? Itu mah idofatnya isim dari kategori isim lima. Kalau sekarang idofatnya bukan isim lima, qoma, bahkan idofatnya kepada yang mutakalim. Qoma gulami wa yaqumu gulami. Lah, katanya apa? Kenapa gulami? Kasroh, mi kasroh kamu itu. Oh, ternyata asalnya qoma gulamui wa yaqumu gulamui. Lah kenapa begitu Oh, ini namanya lil munasabah, menyesuaikan. Setelah mim ada ya, mui nggak enak, maka ya mau tidak mau mim mengalah. Yaudah kalau begitu saya mengalah deh. Qoma gulami, ikutin ya. Qoma gulami wa yaqumu gulami. Wa ma asbaha dzalik. Banyak lagi contohnya yang lain. Banyak. Terserah mau bikin lagi aja di Quran, banyak kok di Quran. Panggil lupa paling banyak. Ya. Idza jaa nasrullah itu sama seperti gulami. Nasru mudhof, Allahi mudhof ilaih. Nasru ya, tapi ini contohnya contoh isim mufrad. Nasru ya, rofa menggunakan dhamma. Banyak di Quran. Idza waqa'atil waqi'atu. Itu fa'il waqi'ah itu dari waqa'at. Banyak lah, pokoknya banyak banget fa'il itu paling banyak. Tadi aja baca Quran aja sendiri banyak fa'il itu dengan fa'il. Itu fa'il isim zahir. Jadi kelihatan lafaz Zaidun, Zaidani, Zaiduna, Rijalun, Ar-rijalu, Hindun, Al-hindani, Al-hunudu, Al-hindatu, Al-hunudu, ya akhuka, gulami. Kelihatan lafaz fa'ilnya tuh kelihatan. Kalau ya maksudnya nampak lah zahir. Kalau disembunyikan lafaz fa'ilnya, disembunyikan maka namanya fa'il isim domir itu mutmar, itu artinya disembunyikan. Ada fa'il yang tersembunyi di dalam isim domir. Ya, isim domir itu ada 12. Itu had aqal, had minimal. Had ausatnya 14. Maksimalnya, had akmalnya, sempurnanya 19. Ya, di sini disebutinnya mutakalim dulu, setelah mutakalim baru khitab, setelah khitab baru ghaib. Karena yang namanya kalam itu mutakalim dulu, yang ngomong dulu dong yang diucapin. Yang ngomong itu kalam diucapin ke siapa? Diucapin ke yang diajak ngobrol, namanya mukhatab. Ya. Ini kalam antara mutakalim dengan mukhatab, ngomongin siapa? Ngomongin ghaib. Nah, makanya urutannya mutakalim dulu, setelah mutakalim baru mukhatab, setelah mukhatab baru ghaib. Di sini urutan udah sesuai. Jadi ngikutin bukunya. Ya, buku mutakalim 2, dorobtu dengan dorobna. Aku telah memukul. Pertanyaannya, ada nggak di situ fa'il aku? Disembunyikan. Ya apa? Ana. Ya. Wa dorobna. Ada nggak kami telah memukul? Ada nggak kami di situ? Lafaz kami. Nggak ada. Nahnu. Ya. Ini pakai na, ini namanya isim domir. Ya. Isim domir itu menyimpan lafaz.
Yang sebenarnya itu harusnya doroba ana dengan doroba nahnu. Doroba telah mukul. Siapa? Nahnu, kami semua. Doroba nahnu. Doroba ana, doroba telah memukul. Siapa? Anak saya. Diganti jadi doroba. Jadi dorobetu dengan dorobna itu mutakalim, cuma 2. Mukhatab 5. Kenapa 5? Karena ada satu yang sama. Tatniyah muzakkar dengan tatniyah tatniyah muzakkar mukhatab dengan tatniyah muannasah mukhatabah itu sama. Dianggap sama lah, dianggap disamakan. Ya. 1, dorobta engkau telah memukul. Asalnya doroba anta. Yang kedua dorobti, ya, engkau perempuan telah memukul. Asalnya doroba anti. Ya. Yang ketiga dorobetuma. Nah, ini bisa buat perempuan, bisa buat laki-laki. Asalnya doroba antuma. Engkau laki-laki berdua telah memukul, atau engkau perempuan berdua telah memukul. Doroba antuma. Ya. Yang keberapa sekarang? Yang keempat dorobtum, kalian telah memukul. Asalnya doroba antum. Yang kelima dorobetunna. Ya, kalian, bukan engkau. Kalian perempuan telah memukul. Asalnya doroba antunna. Doroba antunna. Ya, jadi dorobtunna. 5. Ya. 5 lagi goib. Doroba, dia telah memukul. Asalnya doroba huwa. Dia laki-laki telah memukul. Dia, bukan engkau sekarang, dia. Dorobat, dia perempuan telah memukul. Asalnya doroba hiya. Ya. Yang ketiga doroba atau dorobata. Doroba itu asalnya doroba huma. Kalau perempuan dorobata menandakan ada taknya. Dorobata asalnya dorobat huma. Dorobat huma. Yang keempat dorobu, asalnya doroba hum. Doroba telah memukul. Siapa? Hum. Ya, bukan maknanya bukan kalian, tapi mereka. Siapa? Hum. Mereka laki-laki telah memukul. Mereka laki-laki. Mereka laki-laki telah memukul. Dorobena. Dorobena asalnya doroba hunna. Doroba hunna. Jadi dorobena pakai nun jamak muannas. Dorobena asalnya doroba hunna. Mereka perempuan telah memukul mereka. Gitu. Jadi jumlahnya 12. Yang biasa kita laguin, yang kita hafal tuh biasanya 14. Jadi tatniyah mukhatab dengan mukhatabah dipisah masing-masing. Tatniyah ghaib dengan ghaibah terpisah. Doroba dengan dorobata terpisah. Jadi 14. 12 tambah 2 14 itu yang biasa kita hafal. Cuma kita biasanya ghaib dulu. Ghaib, mukhatab baru mutakalim. Kalau yang 14, kalau yang versi 12 yang disebutkan harus mutakalim dulu. Mutakalim, mukhatab baru ghaib. Tapi kalau kita menggunakan versi yang 14, yang disebutkan ghaib dulu, yang kedua mukhatab, yang ketiga mutakalim. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobena, dorobeta, dorobetuma, dorobetum, dorobeti, dorobetuma, dorobetunna, dorobetu, dorobena. 14 masih. Pokoknya sendiri. Versi 19, oke. 19, dari mana tuh angka 19? 5-nya dari mana 5-nya? Ya, 5-nya dari mana 5-nya? Dari mutakalim 5-nya. Kan dorobtu, aku telah memukul. Tadi ada dorobta, ada dorobti, ada doroba, ada dorobat, ada laki-laki, ada perempuan. Mutakalim juga gak mau kalah. Ada mutakalim, ada mutakalimah. Ada yang bicara itu laki-laki, ada yang bicara itu perempuan. Dorobtu muzakkar, dorobtu mu'annas. Berarti dikali
Dikali 2. Berapa dikali 2? Ditambah 1 berarti. Ditambah 1. Gitu. 14 tambah 1? 14 tambah 1? 15. Kurang berapa? Kurang 4. Mana 4 lagi? Nahnu. Kenapa nahnu? Nahnu itu banyak. Ada nahnu kami berdua laki-laki doang. Ada nahnu kami perempuan berdua perempuan doang. Kami berdua perempuan doang. Ada nahnu kami laki-laki 3 lebih. Ada nahnu kami perempuan 3 lebih. Ada nahnu kami yang agung. Ini biasanya untuk Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna, sesungguhnya kami yang agung. Nahnu, kami loh. Gitu. Nazzalna dzikra, kami telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pengingat. Wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kami ya demi Allah pasti menjaga lahu Al-Qur'an itu. Gitu. Ya. Itu inna untuk Allah. Kami yang agung. Berarti namanya mu'azzam nafsu. Namanya mu'azzam nafsu. Mau tanya sekarang. Berarti kan 5. Kami laki-laki berdua. Kami perempuan berdua. 2. Kami laki-laki 3 lebih. Kami perempuan 3 lebih. 2. 2 tambah 2 4. Kami yang agung. Itu namanya mu'azzam nafsu. 4 tambah 1 5. Oke, kita hitung. Nahnunya 5. Ya, anaknya 2. 5 tambah 2 7. Ghaibnya 6. 7 tambah 6 7 tambah 6 13 ditambah mukhatabnya 6. Gak usah dihitung, udah jadi jawabannya tadi. 19 udah dihitung tadi yang pertama. Benar enggak? Ghaib 6. Doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, ghaib 6. Mukhatab 6. Dorobata, dorobtu, ma dorobetum, dorobeti, dorobtu, ma dorobetun, 6. 6 tambah 6 12. Dorobetu, dorobena tambah 2 14. Dorobetu, dorobena tambah 2 16. Dorobna, tambah 3 9. Itu gitu bahasanya gitu. Ulang nih. Doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobena, dorobat, dorobtuma, dorobetum, dorobeti, dorobtuma, dorobetun, dorobtu, dorobna, dorobtu, dorobna. Apa? Itu namanya hak aksar, hak maksimal. Jadi kiasan isim dhamir itu ada 3. Ada yang had akal, ada yang had minimal, ada yang had ausat pertengahan. 14 yang kita hafal tuh yang pertengahan. Ya, ada yang had aksar maksimal 19. Kita ambil yang mana? Yang tengah-tengah aja. Itu namanya isim dhamir. Tapi di dalam file nanti ketemu lagi naibul file, isim dhamir di naibul file, isim dhamir di maf'ul bi, isim dhamir itu penting penjelasan isim dhamir itu. Oh, kalau kita rinci lagi isim dhamir, waduh, banyak banget isim dhamir. Penjelasan isim dhamir itu banyak banget. Ada dhamir itu ada terbagi 2. Ya, ada dhamir baris, ada dhamir mustatir. Baris itu berarti terlihat, mustatir itu tersimpan. Yang baris ada isim dhamir baris munfasil, ada yang muttasil. Baris munfasil dengan muttasil. Munfasil itu nyambung dhamirnya dengan kalimat lain. Kalau muttasil kebalik, muttasil itu nyambung. Kalau munfasil terpisah, dhamirnya terpisah. Yang munfasil yang terpisah ada 3. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antum. Ada 2 ya, salah. 1 marfu, dhamir baris munfasil marfu 1. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antum antuna, ana nahnu. Itu namanya dhamir baris munfasil marfu. Ada dhamir baris munfasil mansub. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Terbagi 2 tuh, dhamir baris munfasil marfu dan dhamir baris munfasil mansub.
Majrur nggak ada. Nanti majrur ada di mutasil. Dhamir baris mutasil terbagi di 3. Satu yang marfu, ya, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobena, dorobeta, dorobtuma, dorobetum, dorobeti, dorobtuma, dorobetuna, dorobtu. Berarti ini yang tadi kita baca barusan, yang payah tadi, ini namanya isim domir baris muttasil marfu. Alismul marfu kan ini. Itu alismul marfu. Yang kedua isim domir baris muttasil mansub. Dorobahu, dorobahuma, dorobahum, dorobaha, dorobahuma, dorobahunna, dorobaka, dorobakuma, dorobakum, dorobaki, dorobakuma, dorobakunna, dorobani, dorobana. Nanti ada di bab isim maf'ul. Ada di bab ismul maf'ul. Al-babul maf'uli, bab isim maf'ul. Ya. Itu domir baris muttasil marfu, mansub. Yang ketiga domir baris muttasil majrur. Bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihinna, bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikunna, bina. Gampang. Itu domir baris muttasil majrur. Ya. Sekarang yang mustatir. Kalau yang baris itu malahu suratun fil lafzi, ada bentuk lafadznya. Itu namanya baris. Barisnya tuh ada. Huwa humahum, ada barisnya. Tapi kalau mustatir nggak ada barisnya dia. Mustatir ma laisa lahu suratun fil lafzi, nggak ada bentuk lafadznya. Ya. Gitu, nggak kelihatan. Mustatir gitu. Tersimpan. Mustatir itu berarti tersimpan. Ya, terbagi dua yang mustatir, ada yang jawaz, ada yang wujub, ada domir mustatir jawaz, ada domir mustatir wujub. Gitu. Yang jawaz seperti apa? Oh, banyak yang jawaz. Nah, kalau yang mustatir 4. Ya, yang mustatir 4. Tahu bednya? Ada yang hafal nggak? Domir mustatir, domir baris domir bukan baris, domir mustatir wujub ada 4. Ada yang hafal? Bednya, alfiahnya. Ayo, ada yang hafal? Apa pertamanya? Ayo, ada yang hafal? Domir mustatir. Kaf'al wa fi'l naqtabid itashkuru. Depannya apa? Wa min dhamir raf'i ma yastatiru, wa min dhamirir raf'i ma yastatiru. Kaf'al 1 fi'il amar. Enggak bisa if'al anta. Wafiq yang kedua fi'il mudhari menggunakan ana. Enggak bisa wafiqu ana, enggak boleh. Naqtabid fi'il mudhari menggunakan nahnu. Enggak bisa naqtabitu nahnu, enggak bisa. Tashkuru fi'il mudhari menggunakan dhamir mukhatab. Tashkuru anta nggak boleh, wajib dibuang. Tashkuru anta, antanya wajib dibuang. Naqtabi itu wajib dibuang nahnunya. Ya, wafiku wajib dibuang anaknya. Satu lagi, if'al wajib dibuang antanya. Nggak boleh if'al anta, kerjakan olehmu. Nggak boleh if'al, kerjakanlah. Udah gitu, kerjakanlah. Itu udah ada mana anta, tersimpan. Mustatir wujub, wajib tersimpan. Yang selainnya, nah, itu namanya mustatir jawaz. Boleh ditonjolin domirnya, boleh enggak, terserah. Mau pakai badal ditonjolin, diperlihatkan domirnya boleh, enggak diperlihatkan juga enggak apa-apa. Jawaz. Kalau jawab boleh itu kan boleh milih, terserah. Ibarat mandi, makan, minum, itu hukumnya jawaz, boleh. Mau mandi silakan, mau enggak juga enggak apa-apa. Paling bau kalau enggak mandi. Mau makan silakan, mau nggak makan juga nggak apa-apa. Paling lapar itu doang. Kan terserah, itu mah boleh hukumnya. Mau makan silakan, mau nggak apa-apa. Yang penting diperhatikan tuh, jangan sampai makan berlebihan, itu hukumnya haram. Yang haram itu berlebihan makannya, bukan makannya, berlebihannya yang haram, bukan makannya. Gitu. Harus paham konteksnya. Dalam ada usulnya tuh, usul fikihnya apa, kemana kaidahnya.
Babul maf'uli ari tempat bari ngajelaskeun maf'ul allazi lam yusamma anu teu disebut naon fa'iluhu. Fa'ilna al-maf'ul tegasna naibul fa'il. Wa huwa jeung ari al-maf'ul allazi lam yusamma fa'iluhu atau boleh wa huwa jadi naibul fa'il eta alismu kalimat isim al-marfu'u anu dirafa'kan allazi lam yuzkar teu disebut naon fa'iluhu. Fa'ilna alismul marfu'. Fa in kana makalamun ayanan al-fi'lu kalimat fi'il eta madhiyan kalimah fi'il madhi dhamma mangka didhammahkeun naon awaluhu harap awalna al-fi'lu madhiyan wa kusira jeung dikasrokeun naon ma harap qabla akhirih anu tetap dina samemi akhirna ieu al-fi'lu madhiyan wa in kana jeung lamun aya al fi'lu eta mudhari'on eta mudhari'an kalimah fi'il mudhari dhamma mangka didhammahkeun naon awaluhu harap awalna ieu mudhari'an boleh al-fi'lu mudhari'an juga boleh wa futiha jadi difatahkeun naon ma harap qabla akhirih anu terdina sameme harap akhirna mudhari'an wa huwa jeung ari naibul fa'il eta ala qismain tapi ngatasé dua bagian zahirin anu kajib fa'il isim zahir naibul fa'il isim zahir wa mudmarin jeung kadua naibul fa'il isim dhamir fa zahiru maka naibul fa'il isim zahir eta nahu qaulika suruh mencakup ucapan anjeun duriba zaid lafaz duriba zaidun artina duriba tos dipukul saya zaid mang zaid wa yudrabu zaidun lafaz yudrabu zaidun artina yudrabu bakal dipukul saya zaid mang zaid wa ugrima amrun jeung lafaz ugrima amrun artina ugrima bakal dipukul salah tos dimuliakeun sa amrun mang amar wa ikramu amrun jeung lafaz yukramu amrun artina yukramu bakal dimuliakeun sa amrun mang amar wal muqarrib ari naibul fa'il isim dhamir eta nahu qaulika saubama contoh ucapan anjeun duribatu lafaz duribatu artinya tos dipukul api wa duribna jeung lafaz duribna artinya tos dipukul api sadaya tadi api serangan pertama ya duribtu lafaz duribtu artinya tos dipukul api serangan wa duribna jeung lafaz duribna artinya tos dipukul api sadaya wa duribta jeung lafaz duribta artinya tos dipukul anjeun lalaki serangan wa duribti jeung lafaz duribta artinya tos dipukul anjeun awe serangan wa duribtu jeung lafaz duribtu artinya tos dipukul anjeun lalaki duaan atau anjeun awe duaan wa duribtu jeung lafaz duribtu artinya mau pakai nomor silakan nomor sudah aja lah udah terurut ke itu pakai nomor silakan wa duribtu jeung lafaz duribtu artinya tos dipukul anjeun lalaki kabihan wa duribtu jeung lafaz duribtu artinya tos dipukul anjeun awe kabihan wa duribtu jeung lafaz duribtu artinya tos dipukul anjeun wa duribtu jeung lafaz duribtu artinya tos dipukul si jalma lalaki sorangan wa duribtu jeung lafaz duribtu artinya tos dipukul si jalma awe sorangan wa duribtu jeung lafaz duribtu artinya tos dipukul jalma lalaki sorangan atawa au duribata lafaz duribtu artinya tos dipukul awe jalma awe sorangan wa duribu jeung lafaz duribu tos dipukul jalma lalaki lobaan wa duribna jeung lafaz duribna tos dipukul jalma awewe lobaan kalau tadi lalaki lobaan sekarang awewe lobaan udah pada hafal dimasukkan dapat tamat ini kan surgan tamat tinggal diperbaiki doang kalau ada salah-salah dikit ya. Ini bab menjelaskan naibul fa'il. Kalau paham fa'il pasti paham naibul fa'il. Enggak usah pusing. Ya. Pasti paham naibul fa'il. Makanya pahami dulu fa'ilnya, bertahap hajinya. Fa'ilnya pahami dulu. Kalau sudah paham fa'il pasti paham naibul fa'il. Pasti. Ya. Gitu. Gitu. Karena naibul fa'il itu pengganti fa'il. Berarti harus paham dulu fa'ilnya. Sebelum kita belajar pengganti fa'il. Pahami dulu tuh naibul fa'il. Fa'ilnya baru naibul fa'il. Sama naibul fa'il juga sama seperti fa'il isim yang dirofa'kan. Bedanya apa? Bedanya kalau fa'il itu sebelumnya fi'il mabni maklum. Kalau naibul fa'il sebelumnya fi'il mabni majhul. Makanya di sini dijelaskan oleh musannif cara memajhulkan kalimat fi'il madhi dan fi'il mudhari. Cuma dua kalau majhul. Enggak ada fi'il amr, enggak ada. Ya, cara memajukan fi'il madhi. Hafalin caranya. Cara memajukan fi'il madhi dhamma awaluhu wa qusira ma qabla akhirih. Dhamma haraf awal sebelum akhir berharakat kasrah. Asalnya doroba, fathah. Sekarang diganti. Bukan fathah. Sekarang tu dhamma ri kasroh fathah ba duriba. Banyak nggak ada pernah dirubah karena mabni. Hukum fi'il madhi itu mabni, nggak bisa dirubah.
Yang dirubah itu sebelum akhir yaitu huruf ro, sebelum ba huruf ro, ri kasroh. Sama huruf awal du. Jadi duriba. Doroba telah memukul, kalau duriba telah dipukul. Apa bedanya? Me sama di. Belajar imbuhan doang. Kalau memukul berarti maklum. Kalau dipukul berarti majhul. Apaan sih maklum itu apa? Maklum itu diketahui fa'ilnya. Kalau majhul itu artinya nggak diketahui fa'ilnya. Kan majhul itu apa artinya? Yang dibodohkan, yang tidak diketahui. Maksudnya apa majhul? Nggak diketahui fa'ilnya siapa, nggak tahu. Duriba telah dipukul. Pertanyaannya yang mukul siapa? Nggak tahu. Pokoknya dipukul aja si Zaid. Yang mukulnya siapa? Nggak tahu. Majhul. Paham? Mesti paham. Duriba Zaidun sama doroba Zaidun beda. Doroba Zaidun itu diketahui fa'ilnya. Pelaku pemukul itu si Zaidun. Doroba Zaidun memukul siapa? Zaidun mang Zaid. Berarti pelaku pemukulan itu namanya si Zaid. Pelakunya si Zaid. Kalau duriba Zaidun telah dipukul siapa? Zaidun mang Zaid. Korbannya si Zaidun. Pertanyaannya yang mukul siapa? Pelakunya siapa? Fa'ilnya siapa? Itu namanya majhul. Nggak diketahui fa'ilnya siapa. Nggak tahu siapa. Saya juga bingung yang mukul siapa itu. Pokoknya dia pakai topeng nggak kelihatan. Makanya duriba Zaidun. Si Zaid jadi korban bukan jadi pelaku. Yang jadi pelaku nggak diketahui. Makanya majhul bahasa Arabnya. Paham? Itu maklum majhulnya nggak paham. Langsung nggak saya tahu tuh pasorogan. Nggak tahu maklum aja sama majhul. Ya, itu bedanya fa'il sama naibul fa'il itu doang. Bedanya kalau fa'il fi'ilnya harus maklum. Kalau naibul fa'il fi'ilnya harus majhul, itu doang. Kalau fil madi dumma wal huwa kusra ma qabla akhirih duriba, asalnya doroba jadi duriba. Kalau fil madi yadribu, sekarang dumma wal huwa futiha. Doma sama yud. Tapi sebelum huruf akhirnya huruf ro, sebelum huruf ba kan, ro kan. Itu kata fathah yud robu. Asalnya yadribu jadi yud robu. Yadribu akan memukul, kalau yud robu akan dipukul pakai di. Paham? Mesti paham. Itu belajar bahasa Indonesia kan? Belajar bahasa Indonesia tapi imbuhan-imbuhan aja nggak paham. Ya, hanya belajar imbuhan doang. Kalau fa'il itu imbuhannya me. Kalau naibul fa'il imbuhannya di, itu doang. Apa yang sulit? Gak ada yang sulit. Ya, pembagiannya fa'il sama terbagi dua, zahir dan dhamir. Naibul fa'il juga sama. Wa huwa ala qismaini zahirin wa mudmarin, sama. Isim zahir naibul fa'il, isim zahir naibul fa'il, isim dhamir. Contohnya pun sama. Tadi teh bedanya apa? Bedanya kalau di dalam bab fa'il pelakunya disebutkan. Karena maklum pelakunya diketahui. Siapa pelakunya? Ada pelakunya, yaitu fa'il. Kalau naibul fa'il yang disebutkan korbannya doang, pelakunya nggak disebutkan, nggak tahu, majhul. Pelakunya itu majhul, siapa yang mukulnya nggak tahu saya. Yang jelas korbannya si Zaid, yang dipukulnya itu si Zaid. Jadi fa'il menempati tempat, maf'ul menempati tempat fa'il. Jadi yang disebutkan itu maf'ulnya, makanya di bab ababul maf'uli alladzi lam yuzkar ma'hu fa'iluhu atau alladzi lam yusamma fa'iluhu. Fa'ilnya nggak disebutin, yang disebutkan itu adalah maf'ul. Nah maf'ul ini menempati tempat fa'il, sedangkan fa'il itu harus rofa, maka maf'ul menempati tempat fa'il, walaupun maf'ul asalnya nasab. Karena menempati tempat fa'il mau tidak mau itu maf'ul menjadi rofa. Namanya naibul. Paham? Pahami fa'il, naibul fa'il pasti paham. Ya, pasti paham naibul fa'il, pasti paham. Hanya belajar imbuhan doang. Fa'il dengan naibul fa'il itu hanya belajar imbuhan doang kok, cara memaknai doang. Ya, cara memberikan harakat doang. Kalau dalam nahwu, kalau dalam makna, cara memberikan imbuhan aja, me sama di itu doang. Ya, dipukul sama memukul. Memukul berarti fa'il kesononya. Kalau dipukul berarti naibul fa'il kesononya. Gampang. Apa yang sulit? Sama terbagi isim domir sama kayak tadi aja, isim domir terbagi 12. Hat akol, hat akmal, hat ausatnya ada 14. Hat
jaharnya maksimalnya ada 19 sama. Beda harkat doang. Duriba, duriba, duribu, duribat, duribata, duribena, duribeta, durib, tuma, durib, betum, durib, beti, durib, tuma, durib, betum, dan durib itu, durib, nah sama. Bedanya, kalau tadi doroba, doroba, dorobu telah memukul dia berdua, telah memukul dia, kalian, apa bukan kalian, mereka semua, gitu. Kalau sekarang mah, telah dipukul dia, laki-laki sendiri, telah dipukul dia, laki-laki berdua, telah dipukul mereka, laki-laki banyakan. Doang telah di gitu ah. Gampang. Dalam nahwu beda harkat, dalam kaidah makna ya beda imbuhan. Lah, enggak usah panjang-panjang ini makan pasaran, enggak usah panjang-panjang. Babul mubtada yari tababada matlakan mubtada wal khabari jeung khabar mubtada al mubtada waringan mubtada eta huwa ari mubtada eta huwa ari al mubtada satu guru enggak pakai eta huwanya. Kenapa? Karena jumlah tapi kata mah pakai aja eta lah biar tahu bahwa khabar mubtada itu eta huwal ismu. Ya eta itu bukan berarti huwa itu khabar mubtada. Salah. Tapi jumlah huwal ismu jadi khabar dari al mubtada gitu. Makanya pakai eta aja enggak apa-apa. Al mubtada wa ring al mubtada eta huwa ari al mubtada wa al ismu kalimat isim al marfu' an dirupakan al ari anu kosong. Anil awamil boleh al ari anu telanjang boleh anu kosong ya boleh anil awamil tina pirang-pirang amil anu merentah lafziyah anu bangsa lafal tegasna amilna amil maknawi wal khabaru jeung ari khabar eta huwa ari khabar eta ismu kalimat isim al marfu' anu dirupakan al musnadu anu sanadkeun ilaihi kana al mubtada. Nahu qaulika nyata semua contoh ucapan anjeun zaidun qaimun lafaz zaidun qaimun artinya zaidun ari mangsa eta qaimun anu ngadeg. Wa zaidani qaiman yang lafaz zaidani qaiman artinya zaidani ari dua orang mangsa eta qaiman anu ngadeg duanana. Wa zaiduna qaimun yang lafaz zaiduna qaimun artinya zaidun ari pirang mangsa eta qaimun anu ngadeg kabeh. Wal mubtada jeung ari mubtada eta ari mubtada eta geus balik kabagi dua bagian zahirun anu kaiji mubtada isim zahir mudmarun jeung kabagi mubtada isim mudmir. Fa zahiru magari mubtada isim zahir eta ma contoh taqaddaman terus diulang nang zikru disebutna ma tegasna zaidun qaimun ila akhirih. Wal mudmaru jeung ari mubtada isim dhamir eta 12 ayat 12 wa hiya jeung 12 eta ana kajlafat ana atina abdi wa nahnu jeung lafat nahnu atina kami wa anta jeung adilu lafat anta atina anjeun lalaki sorangan wa anti jeung lafat anti atina anjeun awe sorangan wa antum jeung lafat antum jeung kalimah lafat antum atina anjeun lalaki duaan atau anjeun awe duaan wa antum jeung ka 7 berapa? Ke-6 lafat antum atina anjeun lalaki kabehan wa antum jeung ka 7 lafat antum atina anjeun awe kabehan. Wa huwa jeung lafat huwa jeung ka 8 lafat huwa atina huwa si jalma lalaki sorangan wa hiya jeung ka 9 lafat hiya jeung ka 9 lafat hiya atina si jalma awe sorangan wa huma jeung ka 10 lafat huma artina si jalma lalaki duaan atau si jalma awe duaan wa hum jeung ka 11 lafat hum artina si jalma lalaki lobaan wa hunna jeung ka 12 lafat hunna artina si jalma awe lobaan. Nah qalikanya itu semua contoh ucapan anjeun ana qaimun lafat ana qaimun artina ana ari abdi ka qaimun anu ngadeg wa nahnu qaimun jeung lafat nahnu qaimun artina nahnu ari abdi sadaya eta qaimun anu ngadeg kabeh wa majing contoh asbahan nyerupan ieu madzalika kana eta contoh disebutkeun tegasna ana qaimun wa nahnu qaimuna ila akhirih ana qaimun wa nahnu qaimuna. Wal khabar jeung ari khabar eta qismani kabagi dua bagian mufrad anu kaiji khabar mufrad wa ghairu mufrad jeung kedua khabar ghairu mufrad. Fal mufradu maka ari khabar mufrad eta nahwu zaidun qaimun nyata eta nahwu zaidun qaimun saumpama contoh lafaz zaidun qaimun adalah zaidun al ma'sa eta qaimun anu ngadeg. Wa zaidani qaiman jeung lafaz zaidani qaiman artinya zaidani dua orang ma'sa eta qaiman anu ngadeg duanana. Wa zaidun jeung lafaz zaidun qaimun jeung lafaz zaidun qaimun artinya zaidun ari pirang-pirang ma'sa eta qaimun anu ngadeg kabeh. Wa ghair mufrad jeung ari khabar ghair mufrad eta arba'atu asya'a ya opat pirang-pirang perkara al jarru wal majrur anu kaiji jar jeung majrur. Wa dzarfu jeung ka dua dzarf wal fi'lu jeung ka tilu fi'il ma'a fa'ilihi halna tetep serta fa'ilna al fi'lu. Wal mubtada jeung ka opat mubtada ma'a khabari halna tetep serta khabarna al mubtada'u. Nahu qaulika nyata sama ucapan anjeun zaidun fi dari lafaz zaidun fi dari artinya zaidun al mangsa eta fi dari tetap bicara imam. Wa zaidun ini pakai ini ya biar paham. Zaidun fi dari lafaz contoh jar majrur lafaz zaidun fi dari artinya zaidun ari bang zaid
eta fidari tetap dijero imah. Wa zaidun indaka jeung contoh khobar tina dzarab lafaz zaidun indaka artinya zaidun masa eta indaka tetap disandingkan anjeun. Wa zaidun qamabuhu jeung contoh khobar tina fi'il fa'il lafaz zaidun qamabuhu artinya zaidun masa eta qoma terus ada sabuhu bapana si zaidun. Wa zaidun jariyatuhu dhahibatun jeung contoh khobar tina mubtada khobar lafaz zaidun jariyatuhu artinya zaidun dan masa eta jariyatuhu ari pembantuna zaidun eta dhahibatun anu berangkat. Ini juga pasaran-pasaran kemarin tampil serak jadi hari pasaran terus. Bab menerangkan mubtada khobar. Kalau orang memahami sorogan yang ente baca, yang dibaca al-kalamu warilan karameta warikalam, dipahami aja sorogan ente itu dipahami, lugatan itu dipahami. Ngaji itu mudah sebenarnya. Karena jangan ente jelasin susah. Nah kenapa susah? Ente kan udah sorogan. Itu udah diamalin sebenarnya. Waksa wujud ari pirang-pirang bagian kalam itu udah ada arinya. Coba dipahami. Eta salah satu itu udah ada etanya udah ada. Ente mah jadi ngomong ya, tapi nggak dimengerti, nggak dipahami, nggak dipelajari. Makanya kalau kita belajar itu paham dulu, baru kita hafalin. Pahami dulu kenapa sih lugotnya ari, lugotnya eta. Oh ari itu mubtada, eta itu khobar. Oh naon itu fa'il atau naibul fa'il. Ya, gitu. Saha naon itu fa'il atau naibul fa'il. Dipahami dulu tuh konteksnya yang ente lugotin itu, pahami apa maksudnya. Kenapa di sini lugot pakai bahasa Sunda? Biar ente paham mana fa'il, mana naibul fa'il, mana mubtada, mana khabar, mana maf'ul dan lain-lain. Mana hal itu sifat. Gitu. Pahami mubtada khabar. Maksudnya setiap ada lugotan ari sama eta aja. Eta juga memang ada khobar kana, khobar inna, banyak kalau eta itu. Paling tidak kalau ada ari, pasti kesannya ada eta. Itu aja udah. Kalaupun khobarnya dibuang, pasti tetap ada eta. Faslun. Ya, apa disebut ari pasal? Enggak begitu kan? Ari ieu eta. Etanya ada. Walaupun dibuang tetap lugutannya mah ada, enggak hilang. Asalnya hadza faslun, hadza ari ieu eta faslun. Nggak kita lugot gini kan, faslun eta pasal, begitu kan? Lugotnya gimana? Ari ieu eta di bawah etanya. Ari ieu eta di pasal. Ya, walaupun mubtadanya dibuang, khobarnya tetap ada. Walaupun khobarnya dibuang, tetap aja lugotannya ada semua. Yang mubtada dibuang, arinya tetap ada. Khobarnya dibuang, tetap aja etanya nggak ada. Nah, sekarang penjelasan nahwiyah menurut ulama nahwunya. Apa tuh mubtada? Nah, mubtada itu menurut lugat adalah al-ibtida, permulaan kata. Gampang ya, permulaan kata. Itu aja udah beres. Permulaan kata itu namanya mubtada. Makanya lugat bahasa Arab, bahasa Indonesia, al-kalamu bermula satu kalam, permulaan kata. Nah, permulaan. Mubtada itu permulaan. Ya. Menurut istilah mubtada itu adalah isim yang diropakan, sama kayak naibul fa'il sama fa'il sama, ropa hukumnya. Isim yang diropakan. Bedanya apa? Kalau tadi butuh fi'il, kalau fa'il sama naibul fa'il butuh fi'il, kalau fa'il butuh fi'il maklum, kalau naibul fa'il butuh fi'il majhul. Kalau ini enggak butuh fi'il, mubtada mah. Ya. Butuh amil. Ya. Tapi amilnya jangan amil lafzi. Al-ari harus kosong dari amil lafzi. Amilnya adalah amil ibtida, amil maknawi. Amil makna, ada makna yang tersimpan. Itu doang. Butuh makna ari, jangan sampai nggak dibawa itu arinya. Butuh makna utawi kalau bahasa Jawanya. Butuh makna bermula kalau bahasa Indonesianya. Itu jangan sampai nggak dibawa itu. Karena yang namanya mubtada itu butuh lafaz itu, butuh arinya. Al-kalamu ari harus dibawa. Karena ari itu adalah amil yang nyuruh ropa mubtada, yang nyuruh ropa al-kalamu itu si ari.
Bukan Sari Lasso, bukan. Penyanyi itu. Yang nyuruh itu si Ari, itu Ari. Utawi ngaran kalam, aran kalam. Utawi itu adalah amil dari al-kalamu. Yang nyuruh ropa al-kalamu adalah utawi. Utawi itu bahasa Jawa, bahasa Arabnya ibtida. Amilnya amil ibtida. Gampang. Apa yang sulit? Coba kalau mau tolak setiap waktu. Sorogan, bis beres sorogan dimutolain. Apa maksudnya? Khobar, apa tuh khobar? An-naba'u. Dapat kan? Gampang. Ya, surat juz 30 yang pertama. Surah An-Naba. Anin naba'il azim. An-Naba. Gitu. Apa aja? Berarti khobar tuh. Artinya berita. An-Naba itu artinya berita. Khobar itu berita. Jadi permulaan kata isinya berita. Berita apa? Berita itu khobar. Al-kalamu permulaannya adalah tentang kalam. Isi beritanya mana? Isi beritanya adalah wal lafzul murakkabul mufidu bil waqti. Isi beritanya adalah tentang lafaz murakkab mufid wadh, bahwa kalam itu harus lafaz murakkab mufid wadh. Jadi khobar itu berita. Berita dari permulaan kalam itu namanya khobar. Paham? Berita. Menurut istilah ulama nahwu sama seperti mubtada. Al-ismul marfu, isim yang dirofakkan, sama seperti fa'il, sama seperti naibul fa'il, sama seperti mubtada. Bedanya apa? Nah, kalau fa'il butuh fi'il maklum, kalau naibul fa'il butuh fi'il majhul, kalau mubtada butuh ibtida, mana utawi, mana ari, amil maknawi disebutnya. Kalau khobar butuh mubtada. Makanya al-musnadu ilaihi, khobar itu disandarkan kepada mubtada. Nggak akan ada khobar kalau nggak ada mubtada. Kalau fa'il butuh fi'il mabni maklum, kalau naibul fa'il butuh fi'il mabni majhul, kalau mubtada butuh makna ibtida, ya ari utawi. Kalau khobar butuh mubtada. Paham? Gampang. Itu doang bedanya, sama-sama rofa, sama-sama isim semuanya. Lafadznya pun sama, lafadznya mah. Mau dicontoh juga itu juga tuh, baca tadi. Contoh. Zaidun qaim, ada nggak Zaidun di belakang? Ada. Karena qaimun butuh Zaidun. Nggak ada. Bedanya apa? Qaimun di sana koma, di sini qaimun. Kan di sana butuh fi'il. Kalau sekarang butuh isim, qaimun. Khobar itu isim, bukan fi'il. Zaidun qaimun wa zaidani qaiman. Ada nggak di belakang? Qoma zaidani. Ada. Sekarang ada lagi az-zaidani. Qaimani. Kenapa ini qaimani? Di sana ada koma. Udah ada. Apa yang sulit? Itu aja perbedaannya segitu doang. Ya, penjelasannya sama, al-ismul marfu, itu aja perbedaannya. Apa persamaannya? Perbedaannya aja paling tadi ya ulang ya. Fa'il itu butuh fi'il mabni maklum. Naibul fa'il itu butuh fi'il mabni majhul. Kalau mubtada itu butuh amil maknawi yaitu ibtida, utawi, ari, ya bermula. Kalau khobar itu butuh mubtada. Khobar itu membuatnya eta, butuh ari. Kalau nggak ada ari buat apa ada eta? Ya, jadi khobar itu bergantung kepada mubtada atau bersandar kepada mubtada. Pembagiannya sama kayak fa'il sama naibul fa'il. Sama. Apa? Mubtada terbagi dua, ada mubtada isim zahir, ada mubtada isim dhom. Sama. Isim zahir contohnya sama, zahir kelihatan. Isim dhamir tadi sama, bisa 12, bisa 14, bisa 9. Sama. Apa yang sulit sih? Khobar gimana khobar? Nah, kalau khobar nih yang sulit nih. Ya, khobar terbagi dua, ada khobar mufrad, ada ditambahan aja ilmu. Ada khobar ghair mufrad. Ya, khobar mufrad ya dengan khobar ghair. Apa bedanya? Khobar mufrad itu ma laisa jumlatan aw syabihan biha. Khobar mufrad itu khobarnya bukan jumlah. Paham? Apa sih jumlah? Jumlah itu gabungan, penambahan.
Ya, itu jumlah. Kalau khabar mufrad tuh nggak ada gabungan. Zaidun qaimun, eta qaimun anu ngadeg, udah qaimun doang, satu lafaz doang. Tapi kalau jumlah bukan satu lafaz tapi bisa dua lafaz. Ya. Nah, khabar jumlah itu namanya disebutnya khabar ghair mufrad. Namanya khabar ghair mufrad. Nah, khabar ghair mufrad terbagi dua karena bukan jumlah doang. Ada yang jumlah, ada yang syibih jumlah. Yang jumlah terbagi dua, ismiyah dengan fi'liyah, bangsa fi'il dengan bangsa isim, bangsa isim dengan bangsa fi'il. Kalau bangsa isim namanya mubtada khabar. Kalau bangsa fi'il namanya fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Itu khabar itu bentuk khabar itu ada yang dari jumlah mubtada khabar, ada yang dari jumlah mubtada fi'il fa'il, ada yang syibih fi'il. Syibih fi'il itu dua, dhara, jar majrur dan dhara. Gampang. Ya, tinggal merubah khabarnya doang, semuanya zaidun aja, zaidun. Zaid yang jar majrur khabar ghair mufrad nih ya. Kalau mufrad kan udah contohnya ya, zaidun qaimun khabar mufrad, bukan jumlah. Ya, sekarang sibih jumlah dulu. Yang jar majrur, zaidun khabar ghair mufrad, sibih jumlah jar majrur. Zaidun fid dari. Zaidun ari mang zaid eta fid dari. Yang jadi khabar fi-nya apa ad-darinya apa dua-duanya? Yang jadi khabar itu sibih jumlah dua-duanya, fi dengan ad-dari, bahkan ini sibih jumlah bukan fi darinya jadi khabar. Yang jadi khabar itu adalah muta'allaq fi. Muta'allaqnya. Makanya sibih jumlah sini kan. Muta'allaqnya. Asalnya zaidun fi dari itu zaidun ari mang zaid eta kainun anu aya fi dari jero imah. Zaid itu yang ada di dalam rum atau eta istaqara anu tetap isi zaidun fit dari di jero iman. Jadi anu tetap menyebutnya kan eta fit dari tetap di jero aya di jero gitu kan menyebutnya aya atau tetap kan itu namanya syibih jumlah. Sama seperti dhalab zaidun indaka, zaidun ari mazhab eta indaka tetap disandingkan. Sandingan itu sekeliling, tetap di sekeliling anjeun. Sekeliling itu kayak gini nih. Ini sekeliling namanya indaka. Indi. Asantriyun indi. At-talibun wa talibat indi. Bukan si indi, bukan. Paham? Menjadi paham kan? Gampang nggak? Gampang. Pakai nunggu tetap doang kalau si jawab. Kalau jumlah gimana? Jumlah gampang. Khobarnya itu terdiri dari mubtada khobar. Kan udah belajar. Al kalamu huwal lafzu. Al kalamu ari ngaran kalam butuh khobar dong ari. Eta huwa bukan khobar huwa itu, tapi khobar itu adalah gabungan huwa dengan al lafzu. Gabungan huwa mubtada dengan al lafzu khobar. Digabungkan, gabungan itu namanya jumlah. Huwa ditambah al-lafzu mubtada, huwa ditambah al-lafzu khobar sama dengan jadi khobar dari al-kalamu. Gampang nggak? Jadi khobarnya penggabungan ini mah, digabungkan dulu huwa sama lafzunya. Huwa ditambah al-lafzu kan jumlah. Huwa ditambah al-lafzu sama dengan al-kalamu. Huwa mubtada ditambah al-lafzu sama dengan jumlah huwa lafzu itu sama dengan jadi khobar dari al-lafzu. Gampang nggak? Di sini apa contohnya? Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaidun ari mang zaid eta jariyatuhu ari pembantuna zaid eta zahibatun anu berangkat. Jariyatuhu itu mubtada, zahibatu khobar, jariyatuhu mubtada ditambah zahibatun khobar sama dengan jadi khobar eta khobar, jadi khobar dari Zaidun. Paham? Zaidun mubtada punya khobar, mana khobarnya? Khobarnya adalah jariyatuhu zahibatun, bukan jariyatuhu doang. Jumlah jariyatuhu zahibatun. Jariyatuhu mubtada, zahibatun juga khobar. Jadi ada dua mubtada, ada dua khobar. Paham?
Yang fi'il jumlah fi'liyah Zaidun qoma abuhu. Zaidun arimang Zaid eta qoma abuhu. Yang jadi khobar bukan komanya, tapi yang jadi khobar adalah penjumlahan antara koma fi'il ditambah abuhu jadi fa'il. Fi'il fa'il ditambah penjumlahan koma abuhu sama dengan khobar dari Zaidun. Koma fi'il ditambah abuhu jadi fa'ilnya. Kan udah belajar fa'il kan? Koma fi'il abuhu ada nggak? Sama seperti koma aku kan di belakang ada kan? Koma fi'il abuhu fa'il. Koma ditambah abuhu sama dengan jadi khobar dari Zaidun. Karena Zaidun itu mubtada, butuh khobar. Khobarnya adalah jumlah penggabungan antara koma fi'il dengan abuhu fa'il. Paham? Nggak paham nanti. Itu namanya khobar ghair mufrad. Apa tuh ghair mufrad? Khobar ghair mufrad itu nggak sendirian. Benar nggak? Mufrad itu sendirian. Zaidun qaimun itu sendiri, satu lafaz doang. Tapi khobar ghair mufrad itu nggak sendiri. Ghair itu tidak, mufrad itu sendiri, nggak sendiri. Berarti bisa berdua. Fi dengan ad-dari, inda dengan ka, jariyatuhu dengan zahibatun, koma dengan abuhu, dia berdua. Paham? Ya, wajib Arab udah jelas, gitu aja gampang. Sulit nggak sulit ini, gampang. Nahwu itu mudah. Ketika kita bertemu dengan sorof itu mudah, nggak ada yang sulit, mudah kok. Jurumiyah aja dulu tuh pahami jurumiyah. Ntar juga Ibriti ngikutin, Alfiyah ngikutin Alfiyah Ibriti mah. Jurumiyah aja dulu, makanya pasaran jurumiyah. Tapi walaupun pasaran jurumiyah lumayan dalam juga, sedikit banyak kita bahas qawaidul i'rab, kita bahas Alfiyah, kita bahas Ibriti. Minimal ini aja dulu nih, pahamilah, nggak usah kesana-sana dulu lah, ini dulu. Dasarnya tuh ini. Apalagi kalau kita belajar ke Banten di bagian kulon, Bogor kulon sampai Banten itu wajib pakai awamil, wajib belajar awamil. Awamil itu apa? Awamil itu berarti yang nyuruh mutada ropa siapa, yang nyuruh fa'il ropa siapa, yang nyuruh naibul fa'il ropa siapa, yang nyuruh isim kana ropa siapa, yang nyuruh khobar kana nasob siapa, yang nyuruh isim inna nasob siapa, yang nyuruh khobar inna ropa siapa, ya. Yang nyuruh khobar mutada ropa siapa, yang nyuruh mutada ropa siapa, yang nyuruh naat ropa ini siapa, yang nyuruh naat nasab ini siapa, yang nyuruh naat jar ini siapa, dan seterusnya. Hal nasab yang nyuruhnya siapa, tabis yang nyuruh siapa, jawabannya al-awamil, yang nyuruh amil. Ya, ada berapa amil? Ya, amil terbagi dua, ada lafdhiyun, yang kedua maknawiyun. Dari seluruh amil lafaz dan amil maknawi, amil ada jumlahnya ada mi'atu amilin, ada 100 amil. Hafalin itu 100 amil. Kalau di Banten ngajinya amil, kalau ngajinya kan ke Cianjur, ya, ke timur, ke selatan, timur, bagian selatan lah masuknya. Itu wallahu a'lam bishawab.